Makanya saya keliling, bukan semata-mata saya keliling ini karena nafsu, karena wah banyak undangan. Tidak, undangan Allah, disuruh Allah, disaksikan oleh Rasulullah, ditandatangani oleh para malaikat, sampai kepada sahabat-sahabat, sampai kepada ulama, wali-wali, guru-guru. Mama Gufron mendapatkan tanda tangan dari malaikat, para sahabat dan wali-wali agar melakukan musafir, teman-teman. Tanda tangan apa? Selesaikan Indonesia, selamatkan dunia, bacakan hizib. Berat atau tidak? Itu disaksikan 10 malaikat. Disaksikan dengan 10 malaikat, dengan kehadiran malaikat saat memberikan tanda tangan kepada Mama Gufron, teman-teman ya. 10 malaikat itu, ini bahasanya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana alakaliya inna kalimat dunya mukum alayya madunya asyabari inna rahmatan tanah jauh. Ini harus menyelamatkan. Berat loh rintangannya. Lewat basisir, pegunungan, peternakan, semua kita rintangan, hujan, lebat, panas, ngeri, apapun Allah yang tanggung jawab. Rasulullah SAW maka inna rahmatan inna rahmatan. Kalau kita cinta karena Allah, apa istilahnya, ilmunya? Rukun. Kerukunannya ini, kita rukun, insya Allah selamat dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman semuanya dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Atas kebaikan Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, mudah-mudahan Allah balas kebaikan yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Sampai sekarang teman-teman, seperti video yang kita tonton di awal, itu selalu sering diulang-ulangi oleh Mama Gufron, teman-teman. Dari kajian 1 ke kajian yang kedua, kajian ketiga, itu selalu menyampaikan hal-hal yang selalu dipandang khurafat, yang dianggap khurafat, yang dianggap sebagai dongeng lelucon, teman-teman. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu, teman-teman? Karena seperti yang kita dengarkan tadi, bahwa dia katakan malaikat, para sahabat Nabi, para wali-wali memberikan tanda tangan kepadanya untuk melakukan musafir, teman-teman. Nah, kali ini teman-teman, saya ingin mengajak Bapak Ibu teman-teman semuanya untuk menggunakan akal yang cerdas dan akal yang sehat, agar kita bongkar-bongkar dulu di episode ini, teman-teman. Kita akan membongkar, katanya di video-video itu banyak beredar bahwa Mama Gufron ini adalah muridnya Abuya Mama Armin, teman-teman. Abuya Mama Armin ini sangat kita kenal sekali, merupakan sosok ulama yang luar biasa, karismatik di Nusantara kita, di Indonesia kita ini. Dan itu diklaim sebagai guru daripada Mama Gufron ini, teman-teman. Yang akan kita bongkar di sini, teman-teman, berapa lama Mama Gufron ini berguru kepada Abuya Mama Armin. Nah, itu yang akan kita kupas agar kita paham semuanya siapa sebenarnya Yus Sugirman alias Mama Gufron, teman-teman. Kita mencoba mencari data maupun data melalui artikel yang dibuatkan oleh Mama Gufron sendiri, dan juga beberapa data lewat video, di mana di dalam video tersebut sering diucapkan oleh Mama Gufron ini bahwa dia sudah musafir 40 tahun. Yang pertama, teman-teman, coba kita lihat biografi daripada Yus Sugirman alias Mama Gufron ini, yang kita ambil di dalam artikelnya yang ditulis langsung oleh Mama Gufron, teman-teman. Jika kita lihat kepada biografi daripada Kiai Haji Muhammad Abdul Gufron Al-Bantani ini, nama aslinya adalah Yus Sugirman. Sedangkan nama kunyahnya adalah Muhammad Abdul Gufron Al-Bantani Asy-Syafi'i. Jika kita lihat ke bawah, di mana di sini diberikan keterangan data kelahiran beliau, itu dilahirkan pada tanggal 25 Desember tahun 1963. Catat baik-baik, teman-teman. Tahun 1963. Jikalau beliau lahir di tahun 1963, maka beliau akan mengalami beberapa perubahan di fase-fase berikutnya, mulai kanak-kanak, remaja, terus dewasa. Jikalau kita simak dalam satu video pengakuan ataupun perbincangan antara Yus Sugirman dengan teman-temannya yang kita dapatkan di dalam channelnya, berikut ini kita simak keterangan cerita daripada kawannya bahwa mereka masih mengamen tahun 1979 atau 1980-an. Hobinya Abuya ini dulu apa, Pak? Itu dia main musik sama saya. Oh, memang main musik ya, Pak? Dulu pernah ngamen ke Bogor, ke Cianjur paling sering, ke Bandung. Yang paling sering itu Bogor, Cianjur paling sering ngamen. Ngamen? Nah, sering ngamen? Ngamen di terminal apa ke rumah? Terminal, ke rumah-rumah,
ke pasar. Oh gitu. Dulunya ini Toko. toko-toko itu banyak sekali lah pengalaman sama kita. Usia berapa? Usia itu usia berapa ya? Sekitar ya 17-18 lah kurang lebih. Berarti masih remaja banget. Ya, Umur daripada Mama Gufron ketika asik mengamen dengan kawannya itu diakui ketika masih berumuran 17 ataupun 18 tahun. Jikalau kita kurangkan kepada tahun kelahirannya tahun 1963, maka beliau mengamen sekitar tahun 1979 atau 1980-an. Jikalau di tahun 1980-an masih asik mengamen, sementara Abuya Mama Armin itu tahun wafatnya adalah tahun 1988. Coba kita lihat artikel berikut ini. Di sini dapat kita lihat bahwa Kiai Haji Hasan Amin atau Abuya Armin, Mama Armin, itu wafat pada tahun 1409 Hijriah atau tahun 1988. Jikalau Abuya Mama Armin meninggal tahun 1988, maka masih ada kemungkinan, masih ada waktu Iyus Sugirman untuk kembali hijrah ataupun menuntut ilmu, menimba ilmu kepada Abuya Mama Armin. Kita disclaimer dulu teman-teman, bahwa dapat dikatakan Mama Gufron berguru ataupun menimba ilmu kepada Mama Armin ataupun Abuya Armin itu kisaran 7 atau 8 tahun. Ya, qadarullah, yaitu kembali kepada takdir Allah, berapa lama pun seseorang itu mondok ataupun menuntut ilmu, yaitu kehendak Allah menjadi seorang kiai. Kita tidak pungkiri itu teman-teman. Akan tetapi, yang perlu kita catat di sini teman-teman, yang selanjutnya yang menjadi penasaran dan pertanyaan kita untuk kita bersama dan harus kita ketahui teman-teman, bahwa di dalam satu video Mama Gufron itu mengatakan melakukan musafir selama 40 tahun. Coba kita simak berikut ini. Karena saya musafir 40 tahun keliling dunia. Karena saya musafir 40 tahun keliling dunia. Saya kalau ini dari Caknawawi Batam. Oh, secara nasab ya? Iya. Keluarga dari sana. Iya. Sama dengan dia Imat ya? Ya, Imat. Iya. Dia Ma'ruf. Iya, kalau saya di Mau itu. Di Maunya. Sejarahnya tuh sebetulnya dari Mau. Mau Tangerang. Iya. Jadi kalau Bandung Lautan Api itu kata saya. Di sini pengakuan daripada Mama Gufron mengatakan bahwa beliau melakukan musafir ataupun perjalanan keliling dunia selama 40 tahun. Baik, kita coba satukan datanya teman-teman. Yang pertama tadi bahwa ia lahir tahun 1963. Lalu masih asik mengamen tahun 1979 atau 1980-an. Sedangkan Abuya Mama Armin itu meninggal tahun 1988. Masih ada waktunya bertemu dengan Mama Armin, berguru dengan beliau Abuya Mama Armin selama kurang lebih 8 tahunan atau 7 tahunan. Kalau Mama Gufron ini menuntut ilmu kepada Abuya Mama Armin kurang lebih sekitaran 8 tahunan, berarti itu selesai sebelum Abuya Mama Armin meninggal tahun 1988. Itu berarti teman-teman, kalau 1988 masih bersama dengan Abuya Mama Armin, ataupun katakan tahun 1987, maka kalau kita ikuti kepada pengakuannya musafir 40 tahun, maka harusnya musafir itu selesai tahun 2028 atau 2027. Silahkan dihitung teman-teman. Silahkan kita cocokkan datanya. Maka dapat ditarik kesimpulan di sini teman-teman, kita bongkar-bongkar berarti Gufron sedang berbohong. Berarti Pak Gufron sedang menipu kita semua karena dia katakan musafir 40 tahun, sementara kalau kita hitung mundur 40 tahun kepada masa usia ataupun masa wafatnya Abuya Mama Armin itu tahun 1988, berarti Mama Gufron ini sudah menipu. Seharusnya Mama Gufron ini belum selesai musafir 40 tahun. Karena musafir 40 tahun seperti pengakuannya tersebut itu harus selesai di tahun 2028. Hari ini, detik ini, saat ini masih tahun 2024. Masih kurang 4 tahun lagi. Itu artinya teman-teman, Gufron ini sedang menipu umat. Gufron ini sedang berdusta. Gufron ini sedang menipu kita semua teman-teman. Kalau pengakuannya 40 tahun melakukan musafir keliling dunia, sementara ia berguru kepada Abuya Mama Armin, Abuya Mama Armin sendiri meninggal tahun 1988, berarti kapan ia melakukan musafirnya? Sementara tadi
di waktu usia remaja masih asik ngamen. Berarti di sini salah satu kebohongannya, teman-teman. Ayo gunakan akal cerdas. Ayo gunakan akal yang sehat. Untuk khusus kepada pengikutnya, mari gunakan akal yang cerdas, teman-teman. Jangan mau dibohongi, jangan mau dimanipulasi, dan jangan mau ditipu oleh Mama Gufron. Di sini sudah jelas-jelas bahwa ini adalah kebohongan belaka. Sudah nasabnya berbohong, mencangkok nasabnya, berbohong dengan kata-kata kalam-kalam Suryani, itu semua jelas kebohongan. Di mana di dalam video-video sebelumnya banyak sekali klaim-klaiman bahwa itu adalah karomah. Bohong, dusta belaka, teman-teman. Untuk apa? Agar umat percaya kepadanya. Ujung-ujungnya nanti mengaku nabi. Bahkan dia sudah mengatakan itu, teman-teman. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab Gufron. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Jawabnya Gufron. La haula wala quwata illa billah. Ayo teman-teman, mari gunakan akal yang cerdas, akal yang sehat, agar kita selamat dunia dan akhirat. Seperti doa yang selalu kita ucapkan habis sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayo, hati-hati. Tetap waspada, tetap jaga akidah, jangan sampai rusak gara-gara ucapan-ucapan nyeleneh, ucapan-ucapan yang ngaur daripada Pak Gufron. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kita berjumpa di episode berikutnya, di mana di video berikutnya teman-teman kita akan menampilkan bahwa ada klaim daripada Gufron dan juga muridnya bahwa Nabi Muhammad hadir di majelis mereka dan juga Nabi Nuh juga hadir di majelis mereka, teman-teman. Ini sudah ngaur sekali, teman-teman. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu teman-teman semuanya atas kesediaan dan kebersamaannya. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Jangan lupa untuk memberikan tanggapan dan komentar di bawah, teman-teman. Terima kasih, saya undur diri. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon saya dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.